Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ulika wal khatimi lima sabaq wa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd. Sobat budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai 13 peristiwa dahsyat di hari Asyura. Hari Asyura adalah hari atau tanggal 10 Muharram bulan Hijriah, di mana pada saat 10 Muharram itu banyak kejadian-kejadian penting, peristiwa-peristiwa dahsyat di zaman para nabi, yang cara mengenangnya adalah dengan berpuasa di 10 Muharram. Puasa 10 Muharram dikenal dengan puasa Asyura. Sementara 9 Muharramnya adalah puasa hari Tasyu'ah, di mana fadilahnya adalah menghapus dosa 1 tahun. Puasa ini agar tidak sama dengan puasanya orang Yahudi, maka Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa bukan hanya di tanggal 10 Muharram, tapi juga di tanggal 9 Muharram, Tasyu'ah. Meskipun Rasulullah tidak sempat melaksanakan puasa hari Tasyu'ah ini, 9 Muharram, karena Rasulullah wafat. Tapi Rasulullah sudah berpesan pada para sahabat, sekiranya ada umur panjang, tahun depan insya Allah saya akan melaksanakan puasa 9 Muharram, Tasyu'ah. Tapi Rasulullah tahun depannya sudah wafat, sehingga beliau tidak sempat melaksanakan puasa 9 Muharram. Adapun 13 peristiwa penting yang terjadi pada 10 Muharram. Pertama adalah diterimanya taubatnya Nabi Adam setelah terusir dari sorga. Seperti kita tahu, Nabi Adam terusir dari sorga bersama Siti Hawa karena tipu daya iblis. Tipu daya iblis yang merayu atau membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa untuk makan buah kuldi. Itu karena dendamnya iblis pada Adam. Karena iblis diusir dari sorga karena tidak mau menghormati atau sujud pada Adam. Seperti dalam surat Al-Kahfi, wa idkul nalil malaikati judu li adama fasajadu illa iblis. Wa idkulna, pada saat diperintahkan, dikatakan lil malaikati judu, malaikat bersujud, sujudlah pada li adama fasajadu, dan mereka bersujud semua, illa, kecuali iblis. Malaikat bersujud dalam arti sujud bukan menyembah tapi menghormati. Bukan sujud mengabdi, menyembah, bukan. Tapi sujud menghormati Adam. Iblis tidak mau. Iblis nggak mau. Iblis tidak mau, makanya ditanya, kenapa engkau tidak mau sujud atau tidak mau menghormati Adam, wahai iblis? Waktu ditanya Allah, iblis menjawab, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Iblis merasa lebih baik. Dia merasa tingkatannya lebih tinggi daripada Adam. Khalaqtana min tin, khalaqtana min nari, wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari nar, api, sementara khalaqtahu, kau ciptakan dia Adam min tin, dari tanah. Iblis merasa ana khairum minhu. Saya lebih baik. Saya lebih baik dari Adam karena saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Makanya iblis fahrud, terusir dia dari surga karena dendamnya itu membuat tipu daya pada Adam sehingga Adam terusir dari surga. Dan Nabi Adam dan Siti Hawa bertobat, dan tobatnya diterima pada saat 10 Muharram. Yang kedua, kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Zuhdi setelah berlayar mengarungi samudera yang sangat luas selama 6 bulan. Jadi banjir yang
dialami oleh kaumnya Nabi Nuh yang menenggelamkan kaum Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman selamat menaiki bahtera selama 6 bulan. Kemudian menemukan bukit yang tinggi berlabuh namanya Bukit Zuhdi. Nah, peristiwa ini terjadi pada saat 10 Muharram. Ketika Nabi Ibrahim diselamatkan dari api. Nabi Ibrahim dihukum Allah oleh Raja Namrud sehingga diselamatkan dari api waktu dibakar itu pada saat kejadiannya 10 Muharram. Keempat, Nabi Yusuf bebas dari penjara karena fitnah Siti Zulaikah. Nabi Yusuf di penjara itu karena difitnah oleh Siti Zulaikah. Dan beliau di penjara, bebasnya Nabi Yusuf itu pada saat 10 Muharram. Kelima, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan selama 40 hari. Beliau di dalam perut ikan itu pada saat 10 Muharram. Nabi Yunus ini mengalami 3 kegelapan. 3 kegelapan malam pada saat beliau dilemparkan ke laut dari atas kapal, kegelapan samudra yang hitam, dan kegelapan dalam perutnya ikan. Dan Nabi Yunus ini senantiasa bertobat, berzikir dalam perut ikan selama 40 hari. Yang dibaca adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dholimin. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dholimin. Ini pengakuan. Pengakuan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa anta, engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minad dholimin. Sesungguhnya aku ini orang dolim. Jadi pengakuan atas tidak ada Tuhan selain Allah, pengakuan bahwa maha suci Allah, dan pengakuan bahwa aku ini kuntu minad dholimin, termasuk orang-orang dolim. Dan peristiwa dikeluarkannya dari perut ikan ini Nabi Yunus pada saat 10 Muharram. Kata Rasulullah, itu Dhunnun. Rasulullah kalau memanggil Nabi Yunus Dhunnun, karena nama ikannya itu ikan Dhunnun. Itu Dhunnun kalau dia tidak membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dholimin, dia akan terus berada di dalam perut ikan ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Kata Rasulullah begitu. Keenam, Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Nabi Ayub mengalami penyakit kulit, kusta dan sebagainya, sehingga dijauhi orang-orang, beliau mengasingkan diri dan sembuh dari penyakitnya ini pada saat 10 Muharram. Ketujuh, Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun membelah Laut Merah, itu terjadi pada saat 10 Muharram. Makanya orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa, berpuasa di bulan Muharram ini tanggal 10, hari Asyura, karena Nabi Musa dan kaumnya selamat dari kejaran Fir'aun ini pada saat 10 Muharram. Kedelapan, Nabi Idris diangkat ke langit. Nabi Idris ke langit di sorga. Beliau ada di sorga. Itu pada saat 10 Muharram. 9, kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa. Nabi Musa mendapat kitab Taurat di Bukit Tursina. Malam, gelap, dingin. Beliau mencari api. Tujuannya mencari api, kelihatan ada terang benderang api di Bukit Tursina. Ternyata beliau malah mendapat wahyu di situ. Yang pertama kali mendapat kitab Taurat, 10 perintah Tuhan pada saat 10 Muharram. Ke-10, Nabi Yakub sembuh dari butanya. Nabi Yakub mengalami kebutaan karena sedih yang amat sangat kehilangan putra ya terbaiknya, yaitu Nabi Yusuf, kemudian Benyamin adiknya, sehingga Nabi Yakub saking sedihnya mengalami kebutaan, buta matanya. Nah, itu sembuh dari buta matanya ini pada saat 10 Muharram. Ke-11, Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja menggantikan ayahandanya, yakni Nabi Daud, pada saat 10 Muharram. Ke-12, Nabi Isa diangkat ke langit. Pada saat Nabi Isa ditangkap oleh kaum Yahudi, sebenarnya yang ditangkap bukan Nabi Isa, tapi Yudas yang diserupakan seperti Nabi Isa. Sementara Nabi Isanya diangkat ke langit.
itu terjadi pada saat 10 Muharram. Dan yang 13, Allah menciptakan Arsy dan Lauhul Mahfuz pada saat 10 Muharram. Arsy adalah tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, bersemayamnya zat Allah Subhanahu wa taala, dan Lauhul Mahfuz adalah tempat dicatatnya semua peristiwa di bumi dan langit ini sejak awal kejadian sampai ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Jadi tempat pencatatan kitab-kitab semua ini terpusat, terkumpul pada Lauhul Mahfuz. Takdir dan qadar semuanya makhluk, semua kehidupan dari awal sampai akhir itu terjadi semuanya di bulan 10 Muharram. Makanya banyak peristiwa dahsyat, peristiwa penting yang terjadi di 10 Muharram ini. Baik sahabat, itu 13 peristiwa dahsyat di hari Asyura. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.